warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sadewa Al-Haidiantoro dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS Ulumul Hadits semester 2 yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Yang kita bahas pada kesempatan kali ini ada 9 materi, yaitu yang pertama istilah-istilah dalam ulumul hadis, yang kedua hadis mutawatir al-lafzi, yang ketiga hadis ahad, yang keempat hadis sahih, yang kelima hadis hasan, yang keenam hadis dhaif, yang ketujuh muallaq dan mursal, yang kedelapan mudhal dan munqati, dan yang kesembilan mudallas dan mursal khafi. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mustalah hadis. Ilmul hadisi dirayah wa yutlaqu alaihi mustalah al hadis au usulul hadis au ulumul hadis wal muasil. Istilah dalam ulumul hadis ada 6, yaitu yang pertama ilmu mustalah hadis, yang kedua ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, yang keempat ilmu dirayah, yang kelima ilmu asar, dan yang terakhir ilmu mustalah ahli asar. Ilmu dirayah yaitu ilmu yang menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi SAW. Hadis dirayah ini dinisbatkan sampai kepada kita dan ada beberapa klasifikasinya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ini dibagi menjadi 2, lafzi dan maknawi. Hadis mutawatir lafzi itu ialah hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama baik hukum maupun maknanya. Sedangkan hadis mutawatir maknawi ialah hadis lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Contoh hadis mutawatir: Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Ini adalah salah satu contoh dari hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad itu ialah perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal. Ada kalanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. Hadis ahad ini jika 1 orang bisa disebut dengan hadis gharib. Kalau 2 orang disebut dengan hadis ajiz, sedangkan 3 orang disebut hadis masyhur. Tetapi hadis ahad ini tidak sampai mutawatir. Hadis mutawatir itu lebih dari 10 orang perawi. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu hadis sahih. Al-hadis sahih huwa mustalaha min mustalahati ulumul hadis wa qad yuqsadu bihil mutawatir was-sahihu li dzatihi was-sahihi li ghairihi wal hasan. Yaqul Ibnu Hajar wa a'lam anna aktsara ahlul hadis la yufarriduna al-hasana min as-sahih wa qad yuqsadu bihi as-sahihu li dzatihi was-sahihu li ghairihi faqat. Hadis sahih yaitu hadis yang bersambung sanadnya
dan tidak ada syadz dan tidak ada illah juga. Illah itu cacat. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Dan hadis sahih ini memiliki syarat, yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua rawinya adil, yang ketiga dobit, dan keempat selamat dari syadz dan illat. Yang kedua ini yang dimaksud dengan adil ialah si perawi ini beragama Islam, balik, berakal, tidak fasik, dan menjaga muruah atau kehormatan. Sedangkan yang ketiga ini dobit ialah si perawi memiliki hafalan yang kuat atau ingatan yang kuat, teliti, dan cermat. Lalu materi yang berikutnya, hadis hasan. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa godat rijaluhu laka sahih ishtaharat. Hukum hadis hasan, amalnya seperti hadis sahih dan bisa dijadikan hujjah. Hasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi ini asalnya dhaif, tapi banyaknya sanad hadisnya maka naik menjadi hasan li ghairihi. Yang dimaksud dengan hasan li dzatihi ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil tapi hafalannya kurang sempurna dengan sanad bersambung dan selamat dari syadz dan illah atau kecacatan. Sedangkan hadis hasan li ghairihi ini adalah hadis yang sanadnya ada rawi yang tidak diakui keahliannya, tetapi dia bukanlah orang yang terlalu banyak kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Kemudian ada riwayat dengan sanad yang lain yang bersesuaian dengan maknanya. Lanjut ke materi berikutnya, hadis dhaif. Wa kullu ma an rutbatil husni qasur fa huwa dhaifu wa huwa aqsa man katsur. Pengertian hadis dhaif. Hadis dhaif itu ditinjau dari sanadnya, itu terputus atau tidak bersambung, atau ada penyebabnya cacat integritas dari perawinya, tidak adil atau sisi hafalannya tidak dobit. Jadi ada dua penyebabnya. Yang pertama, sanadnya terputus atau gugurnya sanad. Yang kedua, cacat integritasnya atau tidak adil atau sisi hafalannya itu tidak dobit. Hadis ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama, mu'allaq. Yang kedua, mursal. Yang ketiga, mudhal. Yang keempat, munqati. Yang kelima, mudallas. Yang keenam, mursal khafi dan jali. Yang ketujuh, mu'an'an. Dan yang kedelapan, mu'annan. Dan di sini ada beberapa kategori cacat tidak adil. Yang pertama, pendusta. Yang kedua, diduga dusta. Yang ketiga, fasik. Yang keempat, bid'ah. Dan yang terakhir, jahalah atau jahil. Lalu di sini ada beberapa klasifikasi cacat dobit. Ada rusaknya hafalan, buruknya hafalan, lalai, banyak lupa, dan menyelisihi perawi yang lebih thiqah atau kuat. Kemudian hadis dhaif ditinjau dari gugurnya sanad. Yang pertama, mu'allaq. Mu'allaq adalah setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan dua rawi maupun lebih. Yang terpenting perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad. Yang kedua, mursal, yaitu hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in, yaitu sahabat, dari akhir sanadnya. Yang ketiga, mudhal, hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Yang keempat, munqati, hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Yang kelima, mudallas. Ulama membagi dua macam mudallas, yaitu ada tadlis isnad dan tadlis syuyukh. Sedangkan tadlis isnad yaitu
perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Sedangkan tadlis syuyukh adalah seorang perawi yang meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Dan materi yang terakhir atau yang keenam, mursal khafi. Mursal khafi yaitu perawi yang meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya, seolah-olah dia mendengar langsung. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada salah dalam penjelasan ini, mohon dikoreksi, dan jika ada pertanyaan, mohon bertanya di komentar. Kita tutup dengan kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.